Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Hartulfi Fajri. Di sini saya akan melakukan penjelasan terkait dari hasil praktikum pada modul 2. Pada praktikum ORCOM 1 modul 2, yang dimana kita akan membahas tentang Mary Datapad dan penggunaan branching pada Mary Assembly Language. Nah, mungkin untuk pertama sekali kita perlu tahu itu apa datapad. Mungkin kita bisa langsung ke sini aja. Untuk datapad sendiri itu adalah bagaimana alur kumpulan blok-blok register yang ada pada Mary eh, Mary processor, Mary arsitektur maksudnya, akan berhubungan dan bekerja satu sama lain. Nah, di sini kita dapat lihat bagaimana register-register ini terhubung satu sama lain dan juga terhubung ke main memory. Nah, mungkin untuk selanjutnya itu adalah di sini kita juga akan melakukan yaitu penggunaan branching pada Mary. Nah, untuk penggunaan branching sendiri merupakan di mana kita bisa membuat eh, pada program counter itu kita bisa membuat program counter itu langsung loncat ke program counter yang tertentu atau men-skip program counter tertentu, ataupun kita juga bisa menggunakan namanya itu kita juga bisa menggunakan skip count ataupun jam. Jam ini digunakan untuk pergi untuk ke program counter tertentu, sedangkan skip count ini berarti eh, akan melakukan skip next instruksi ketika kondisi dari skip code ini sudah terpenuhi. Nah, untuk yang pertama mungkin langsung kita cobakan saja. Untuk yang pertama itu kita tugas yang pertama itu atau percobaan pertama itu kita akan bertujuan untuk membuat suatu pengkondisian di mana eh, kita mempunyai input X di mana jika X itu besar dari satu, maka nilai X akan ditambah X, kemudian seperti ini, nilai X ditambah X akan dimasukkan ke dalam nilai Y. Nah, kemudian nilai X dijadikan 0 kembali. Nah, untuk N if dan untuk else-nya itu adalah ketika nilai X kecil dari satu, berarti Y sama dengan Y ditambah satu. Nah, di sini kita membuat logikanya di mana kita memiliki nilai X yang nanti kita input dan sedangkan nilai Y yang telah diinput yang telah memiliki nilai. Nah, dan gini di sini kita juga perlu membuat 1 dan 0 sebagai variabel nantinya di mana akan mengurangi nilai X dengan 1 dan begitupun juga dengan nilai 0. Nah, baik. Selanjutnya, kita memiliki untuk susunan kodenya dapat dilihat seperti ini. Yang pertama itu adalah input, store X, load X, sub 1, dan skip call 400. Nah, mungkin kita akan langsung saja assembly dan menjelaskan step by step-nya secara langsung, dan kita juga dapat melihat datapad-nya. Nah, ketika kita assembly, kita tinggal lihat di sini, assembly. Kita bisa melakukan step. Nah, di sini pada step pertama ini, wait, mungkin tidak terlihat di belakangnya. Pada step pertama ini nilai dari A MER, nilai yang ada dalam MER akan masuk ke dalam nilai MBR. Nah, dan MBR ini nantinya akan masuk lagi ke IR. Untuk yang pertama kita misalkan masukkan nilainya lebih dari satu, itu 2 lah. Mungkin dalam desimal. Nah, kita nilainya 2. Di sini nilai dari register in itu adalah 2, sehingga akan melakukan memory write ke dalam main memory. Kemudian dari main memory ini kita lanjutkan. Nah, kemudian kita akan mengstore nilai dari 112. 112 ini merupakan alamat dari mungkin
lihat 112 itu adalah alamat dari X. Nah, alamat dari X. Sehingga nilai dari alamat 112 tadi akan masuk ke dalam MBR. Nah, kemudian kita step lagi load 112. Dan kemudian nilai yang kita load tadi akan maaf sebelumnya mungkin sebelumnya itu maaf mungkin dari input tadi ya, yang pertama itu harusnya kita inputkan nilai yang kita masukkan, kemudian nilai dari input tadi itu akan masuk ke alamat MR address 112, kemudian masuk ke dalam MBR. Kemudian kita melakukan load 112 di mana nilai merupakan nilai X yang kita masukkan tadi sebelumnya. Nah, kemudian kita akan step di sini ada subtract 114 di mana subtract 114 ini merupakan 114 ini merupakan alamat dari apa namanya? Bentar. Mungkin kita buka ini. Nah, di mana alamat dari 114 itu adalah harusnya itu adalah alamat dari variabel 1. Nah, kemudian kita melakukan step selanjutnya di mana kita mempunyai skip count 800. Nah, di sini sebelumnya pada saat proses mungkin step back. Pada proses step back. Nah, mungkin pada proses ini nilai dari MA akan kita sudah memiliki nilai dari akumulator yang merupakan load dari nilai alamat dari 112 ini, isi dari 112. Nah, di sini kita memiliki subtract 114 di mana itu artinya mengurangi. Nah, kita akan ketika dia subtract 114 maka memori address itu akan menuju 114. Nah, kemudian nilai yang ada dalam 114 ini nantinya akan di oper ke MBR. Nah, diserang program counter kita berada di posisi 104. Nah, ketika kemudian MBR dan isi akumulator terhubung ke dalam ALU. Nah, di mana akumulator ini akan mengurangkan ALU ini akan mengurangi pada ALU ini nilai dari akumulator akan dikurangi dengan nilai MBR. Nah, selanjutnya kita step. Nah, kemudian pada control unit itu ada T5 di mana itu merupakan mungkin perintah skip count ya, di mana pada skip count ini ketika kondisinya terpenuhi maka PC-nya di skip 1 berarti ditambah 1 di mana harusnya tadi itu kita ke 105 namun kita ke 106. Nah, mungkin kode kita lihat lagi. Nah, di sini kita dapat lihat jika dia berada di sini ketika nilai X-nya kurang dari 1, maka dia akan tidak men-skip baris ini jump else. Nah, pada sini kita dapat lihat ketika syaratnya itu terpenuhi, maka dia akan langsung lompat ke 10. Harusnya kan kalau di sini kan line 8, harusnya kan ke line 9. Mungkin secara alamat tadi kita dapat lihat secara alamat di PC itu pada skip count tadi maaf sebentar. Nah, mungkin pada skip count tadi sebelumnya itu berada di 104. Kemudian kita lakukan step. Nah, C nama 1, kita langsung ke 106. Kita tidak melewati step 105. Nah, di mana itu step 105 itu jump ke alamat yang ini 10D. Nah, kemudian selanjutnya kita akan ini merupakan proses dari dimana load 112 ini berarti kita akan meng-add nilai X, meload nilai X, kemudian ditambahkan dengan X, store dengan Y, kemudian output, menghasilkan outputnya pada mungkin kita view lagi datapad-nya. Mungkin step ke depan ini load ya, seperti biasa, dan add, mungkin add ini sama seperti subtract tadi, cuman add ini menambahkan nilai dari akumulator dengan MBR. Nah, selanjutnya, kita store nilai yang ada tadi ke 113, di mana 113 itu merupakan alamat dari variabel Y. Nah, kemudian kita melakukan perintah output. Nah, di perintah output ini kita
akan ditampilkan pada display. Nah, mungkin sini kita lihat nilai yang ditampilkan adalah 4, di mana X yang kita punya. Nah, di sini kita dapat juga lihat di mana data out ini merupakan hasilnya itu adalah 4. Pada nilai akumulator itu akan terhubung dengan nilai register out. Nah, di mana pada register out ini sudah didapatkan nilai 4. Nah, kemudian kita step selanjutnya out 115, di mana 115 itu merupakan alamat dari nilai 0. Nah, kita lihat di sini. Wait, step back, step. Nah, di mana kita dapat lihat di sini akumulator itu berisikan nilai 0, di mana MAR itu seperti biasa, MAR itu nilai dari MAR akan diambil oleh MBR kemudian dioper ke akumulator. Nah, kemudian step sehingga nilai X sekarang itu adalah mungkin belum. Nah, di store 112. Nah, kita akan men-store nilai dari mungkin address kita sekarang tertuju ke 111. Untuk perintah store sendiri, IR akan nilai dari IR akan masuk ke dalam MAR. Kemudian MAR sendiri nantinya kemudian nilai dari akumulator akan masuk ke dalam MBR. Kemudian dari MBR itu masuk ke isi dari MAR. Selanjutnya halt, di mana mesinnya berhenti seperti yang kita inginkan. Nah, mungkin kita coba ketika nilainya, mungkin kita restart, ketika nilainya itu adalah 0. Nah, kita coba ke 0, apakah yang terjadi? Nah, di sini kita langsung saja ke dimana kita punya skip count. Nah, di sini kita dapat lihat pada bagian ini, ketika akumulator itu tidak terpenuhi, maka dia tidak akan langsung skip. Dia akan pergi ke step atau PC di alamat ke 105, di mana itu adalah jam ke 10D. Nah, di sini kita bisa lihat jam di mana pada perintah jam di sini itu jam else itu memiliki alamat mungkin saya juga lupa alamatnya berapa. Di sini alamatnya itu adalah 10D dalam hexadesimal. Kemudian kita jam. Nah, ini langsung loncat ke sini, ke bawah ini, ke sini. Berarti perintah selanjutnya itu adalah meload nilai dari Y. Nah, Y itu kita 113. Kemudian seperti biasa kita load nilai Y. Kita tambahkan nilai 114, kita load nilai Y tadi yang merupakan nilainya itu adalah 23, kita add dengan 114. 114 itu 1. Kemudian hasilnya itu kita store di nilai Y. Seperti biasa, kan mengutput hasil output itu adalah 23 ditambah 1 itu adalah 24. Nah, mungkin pada bagian ini kita mempelajari tentang bagaimana percabangan dan bagaimana datapad dari Mari Datapad sendiri. Nah, pada Mari Datapad sini, sebagian pada blok-blok register itu, blok-blok komponen, ya mungkin blok-blok CPU, blok-blok memori itu terhubung satu sama lain, di mana IR itu dapat terhubung ke MIR, PC, MBR, out. Nah, dan dapat kita lihat sini pada garisnya itu sangat-sangat semua itu terhubung dan juga terhubung ke nah di sini MIR ini terhubung ke memori juga, semuanya sih juga terhubung ke memori. Nah, selanjutnya kita akan mencobakan tugas kedua, di mana pada tugas kita kedua ini kita akan melakukan yang namanya looping. Sama seperti percobaan satu, kita juga menggunakan skip count dan jam. Bentar. Mary sim find load. Tugas 2. Edit. Nah, sini kita lihat. Yes. Nah, sini kita akan mencoba mengassembly. Nah, mungkin
pada bagian pertama kita akan diminta, mungkin untuk percobaan kedua ini kita diminta untuk melakukan looping condition, di mana operasi perkalian dengan penjumlahan berulang. Berarti misalnya kita memiliki nilai 2, misalnya X itu adalah 2, Y itu adalah 3, maka nantinya hasilnya itu akan menjadi 6, di mana kita akan menjumlahkan nilai X dengan X sekitar Y kali. Nah, di sini eh kita membuat nanti itu alamat untuk perintah jam itu loop loop sebagai untuk melakukan looping. Di sini kita dapat lihat sini jika skip connect betul. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan assembly. Sudah di assembly, kita langsung saja ke datapad. Nah, kemudian kita akan lakukan step pertama, yaitu kita menginputkan nilai X, di mana nilai X itu akan di store di 10F nantinya. Sebagai dimana alamat X itu adalah 10F. Nah, untuk value mungkin kita cobakan 2 aja. Untuk 2, kemudian pada in ini dia akan register input ini kan gunanya untuk membaca inputan dari user. Nah, di sini dia akan melakukan input, kemudian input itu langsung dibaca oleh akumulator. Nah, di sini langsung saja di store di 10F. Nah, nilai dari AC tadi akan masuk ke dalam MBR, kemudian kemudian MBR itu akan masuk ke dalam nilai dari MAR, masuk ke dalam alamat dari 10F. Nah, kemudian input yang kedua, kita input ke nilai Y. 2 kali 4. Nah, sama seperti sebelumnya, kita skip saja. Tuh. Mungkin step back dikit. Bentar. Nah. Oke, kita load X. Nah, selanjutnya kita akan meload nilai dari X. Nah, di mana X itu sama seperti sebelumnya. AC nilainya itu adalah 2. Sekarang kita mendapatkan nilai akumulator kita itu sama dengan 2. Kemudian kita add 112. Di mana 112 itu merupakan alamat dari hasil. Nah, hasil ini kita membuat sebuah variabel lagi untuk menyimpan hasil yang dilakukan selama looping. Nah, kemudian kita add nilai 112, di mana nilai 112 ini sebelumnya itu adalah 0. Di mana 2 ditambah 0, di sini dapat kita lihat MBR itu nilai dari variabel hasil atau pada alamat 112 itu adalah 0. Kemudian 2 tambah 0 sama dengan 0. Di sini dapat kita lihat di akumulator itu tetap 2, 0. Kemudian di store di nilai 112. Nilai akumulator tadi kita store di nilai 112. Kemudian, nanti nilainya itu kan masuk ke dalam main memory. Nah, kemudian load 110. Nah, load 110 ini merupakan nilai dari Y. Nah, nilai dari Y. Nah, nilai dari Y ini akan kita kurangkan dengan nilai 1. Kenapa? Karena kita akan mengurangi nilainya itu nanti agar perulangan itu berhenti sampai dengan nilai 0. Nah, kemudian kita store nilai Y yang sudah dikurangi 1 itu menjadi 100, dikurangi dengan 1, tadi kita punya 4. Nah, 4 dikurang 1 itu sama dengan 3 sekarang. Nah, kita store di 110, kita step. Nah, skip count is AC sama dengan 0. Berarti ini berarti berbeda dari skip count 400 dan skip count 800. Di mana skip count 800 itu kondisinya itu adalah is akumulator besar dari 0, maka yes. Nah, kalau skip count 400 mungkin perbedaan itu adalah delta di sama dengan dan besar dari. Nah, di sini kita skip count 400. Nah, is SC sama dengan 0 berarti belum. Nah, kalau belum kita tidak melakukan skip. Nah, dimana kalau tidak melakukan skip kita akan jump ke 114. 114 ini merupakan alamat dari mungkin step back. Nah, 114 ini merupakan alamat dari awal tadi. Kita akan load lagi ke awal itu di proses looping yang tadi gitu. Skip count ke jam ke 114. Kita akan lompat lagi. Nah, untuk perintah jam ini PC akan opcode itu akan dibaca sebagai jam, maka pada instruction pada IR nilai dari IR ini akan dimasukkan kepada PC sehingga PC yang terbaca selanjutnya itu adalah 114. Nah, mungkin
S. Kemudian kita akan melakukan proses yang sama berulang-ulang lagi sampai dengan ketika nilai uh, akumulator itu sama ya di akumulator itu ketika kita melihat nilai Y itu sama dengan 0. Nah, belum berarti kita step lanjut sampai oke. Di sini skip count ketika AC sama dengan 0 berarti PC ditambah 1. Berarti kita akan skip 10B. Kita akan langsung ke instruksi PC 10C di mana kita akan melihat nilai 112 dan kita akan menampilkan output. Nah, 112 ini merupakan hasil di mana hasil itu kan menambahkan terus nilai sehingga kita dapat menghasilkan nilai perkalian. Nah, dapat lihat step selanjutnya. Di mana? Nah, di sini kita dapat nilai hasilnya itu adalah 8. Nah, mungkin untuk kesimpulannya, kita sudah belajar tentang Mary Datapad dan juga tentang penggunaan looping, penggunaan percabangan, di mana kita menggunakan instruksi skip count dan jump. Mungkin pada Mary ini cukup sederhana skip count-nya, untuk melakukan percabangan, kita tinggal menggunakan skip count dengan kondisi tertentu, kemudian dengan perintah jump. Dan kemudian pada Datapad kita dapat lihat di sini bagaimana keterhubungan antara satu blok dengan blok yang lainnya. Kita dapat lihat tadi di mana kalau dengan perintah input itu kan nilai input itu kan terhubung dengan akumulator, di mana langsung saja melakukan proses writing ke IC. Mungkin itu contohnya. Jadi pada kesimpulannya kita dapat lihat bagaimana Mary arsitektur ini bekerja secara umum dan bagaimana register-register itu bekerja satu sama lain. Nah, untuk perintah skip count dan jump kita dapat lihat tadi skip count digunakan untuk men-skip kondisi ketika men-skip satu baris instruksi ketika kondisinya terpenuhi. Kita dapat lihat pada tugas pertama itu kondisinya itu adalah ketika nilai 0 kecil dari ketika nilai akumulator kecil dari 1 dan pada yang tugas percobaan kedua kita dapat lihat kita menggunakan skip count 400 di mana itu adalah kondisi ketika akumulator sama dengan 0. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila banyak kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.